Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salamnya suka dipakai koyo. Jawab salamnya masih loyo. Belum sarapan kali ya. Yang jawab salam saya semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang jawab salam saya semoga Allah cabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Yang enggak jawab salam saya doain supaya menjawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan ada kedengaran suaranya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala lana minas samaa'i ma'an fa ambatna bihi hada'iqa dzata bahjah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyyu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, ikhwati fillah rahimakumullah, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Semoga Allah memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan pada Bapak, Ibu, dan kita semua. Kenapa ini? Ikhwati fillah rahimakumullah, sebelum kita membahas, saya ingin mengingatkan bahwa orang yang akan masuk surga tanpa hisab, nanti itu jatahnya cuma untuk 70.000 orang. 70.000 orang itu dihitung, kalau dihitung dari zamannya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sahabat, para tabi'in, kayaknya kita nggak kebagian. Kesempatan kita untuk bisa selamat itu pasti bukan karena kita sholatnya bagus, infaknya gede, perbuatannya baik. Nggak mungkin kita bisa masuk surga karena perbuatan baik kita. Perbuatan salah kita barangkali lebih banyak lagi. Yang bisa kita harapkan yang pertama rahmat Allah. Yang kedua syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentang syafaat ini Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, tolong dong, engkau bisa nolong kami nanti di akhirat. Rasulullah lalu minta kepada Allah dan dikabulkan, tapi Rasulullah bilang sama para sahabat dan kita semua nih, kalau engkau ingin dapat syafaatku, tolong dong aku, kata Rasulullah. Kenapa? Gimana cara nolongnya? Yang pertama, ikuti perintah Allah. Yang kedua, kalau sholawat yang banyak, dan kemudian kalau disebut nama Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka jawablah salawat itu. Salah satu yang nanti membuat kita terhubung dengan Rasulullah di akhirat adalah salawat kita. Pernah dengar nggak kalau ada kita punya hajat misalnya, lalu ada yang kasih saran, disolawatin aja. Pernah dengar gitu Pak? Itu ada riwayatnya. Seorang sahabat mengatakan bahwa ya Rasulullah, sebagian dari doaku akan aku buat dalam bentuk sholawat padamu. Rasulullah bilang, bagus,
Lebih bagus lagi kalau lebih. Oh, kalau begitu sebagian besar doaku akan aku buat dalam bentuk sholawat. Rasulullah, itu bagus. Apalagi kalau lebih baik dari itu. Wah, kalau begitu seluruh doaku akan aku jadikan sholawat. Lalu Rasulullah menyatakan itu sangat baik sekali. Nah, karenanya sejak saat itu sebagian kita kalau punya hajat suka dikasih nasihat, sholawatin aja. Nah, itu menunjukkan betapa hebatnya sholawat. Betapa bermanfaatnya sholawat. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang revolusi sholat. Ini sebenarnya diambil dari kitab Akbar. Oh, ini kitab ini menjadi atau dianggap menjadi salah satu kitab terbesar yang dimiliki oleh umat Islam yang dibuat oleh Ibnu Arabi. Jangan salah ya, ada Ibnu Farabi, ada Ibnu Arabi. Dua-duanya sama-sama lahir di Andalusia, Spanyol. Ini kitab aslinya judulnya Futuhat Al-Makkiyah. Futuhat itu memiliki makna terbuka. Disandingkan dengan kasyaf. Kasyaf itu tersingkap. Al-Makkiyah ini adalah nama kotanya. Kenapa disebut Futuhat Al-Makkiyah? Ibnu Arabi merasa kebenaran terungkap. Dia merasa mendapatkan begitu banyak nikmat ketika dia mengunjungi Mekah. Dan sejak saat itulah buku Futuhat Al-Makkiyah ini dibuat, walaupun membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kitabnya ini sendiri banyak sebenarnya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu kalau tidak salah ada 8 jilid. Yang diterjemahkan itu kalau tidak salah 12 jilid. Nah, yang kita bahas adalah khusus tentang masalah sholatnya. Saya berasumsi penerjemah menerjemahkan kitab Futuhat Al-Makkiyah menjadi revolusi sholat adalah karena di dalamnya itu ada perspektif yang berbeda tentang sholat yang dibuat oleh Ibnu Arabi. Kurang lebih begitu kurang. Ini tentang Ibnu Arabi ya. Saya sih tidak terlalu merekomendir setiap orang, semua orang baca bukunya Ibnu Arabi. Dia ini seorang filsuf, bahasanya itu metafora. Kadang metafor itu artinya apa yang ditulis, apa yang diucapkan itu tidak selalu itu maksudnya. Misalnya, waktu dia mengatakan bahwa manusia itu ketika dalam sholat, terutama dan dalam kehidupan, harus bisa mencapai wihdatul wujud, manunggaling kaulan gusti, gitulah kurang lebih ya kalau bahasa Jawanya, menyatu dengan Tuhannya. Nah, konsep ini ketika dipraktekkan oleh orang Indonesia banyak yang salah. Lalu kemudian muncullah orang yang mengatakan aku Tuhan, karena dia merasa sudah menyatu dengan Tuhan. Maksudnya tidak begitu, itu yang disebut dengan metafor itu. Maksudnya adalah asma Allah, nama-nama Allah, akibat dari kita merenungi Allah itu, asma Allah, sifat-sifat Allah itu menyatu dalam diri kita. Artinya kita memiliki sifat-sifat Allah gitu. Nah, cuman kemudian kita suka menerjemahkannya secara letterlek sembarangan. Nah, pemikiran-pemikiran filsuf itu nggak bisa diterjemahkan secara letterlek. Itu katanya, itu maknanya, nggak begitu. Nah, begitu juga dengan revolusi sholat. Buku ini punya banyak bahasa metafor yang
Kalau kita mau memahami buku ini sebaiknya ada gurunya. Jangan dibaca sendiri. Saya malah lebih merasa Bapak Ibu lebih selamat kalau membaca bukunya Al-Ghazali. Maksud saya Imam Al-Ghazali. Bahasa Imam Al-Ghazali jauh lebih bisa mudah dicerna. Dan kalau ingin mendalami sufisme, mendingan baca bukunya Buya Hamka saja, yaitu judulnya Tasawuf Modern. Itu sudah insya Allah selamat kalau itu. Bahasa Buya Hamka sangat membumi, enggak banyak metafor. Sementara bukunya Ibnu Arabi ini saya sarankan kalau belum sampai merasa kuat betul akidahnya, memiliki sudut pandang yang benar dalam urusan akidah, sebaiknya ada gurunya kalau mau belajar pemikiran Ibnu Arabi. Jangan sendirian, dan gurunya juga harus dipilih. Ini kita juga kadang-kadang nggak tahu ini gurunya bisa menangkap ini. Kalau bukunya Imam Al-Ghazali, saya merekomendir, walaupun harus hati-hati juga membacanya tetap kalau urusan filsafatnya. Buku judulnya Tahafut Al-Falasifah. Tahafut Al-Falasifah itu artinya kerancuan berpikir filsuf gitu kurang lebih. Nah, itu kita bisa belajar banyak dari para filsuf atau ahli filsafat yang cara berpikirnya salah, dan Imam Al-Ghazali menunjukkan di mana kesalahan-kesalahan. Kitabnya Imam Al-Ghazali ini dikomentari oleh Ibnu Rushd, hakim agung di Andalusia, dalam bukunya berjudul Tahafut At-Tahafut Al-Falasifah. Jadi kerancuan dari kerancuan berpikir para filsuf. Menarik sekali kalau kita bisa membaca kedua buku itu. Nah, kembali ke masalah revolusi sholat. Sebelumnya saya merasa perlu kita pahami ada kesamaan sudut pandang dulu tentang sufisme ya. Sufisme atau tasawuf adalah gerakan dalam Islam yang mengajarkan ilmu cara menyucikan jiwa. Itu intinya. Cuman kemudian kalau kita suka dengar sufisme itu sering disebut tarekat ya, dan cara berpikirnya seringkali agak susah untuk dipahami. Memang sufisme sekarang ini banyak mengalami penyimpangan. Banyak orang terjebak pada ritualnya saja. Sufisme itu intinya adalah memahami setiap ajaran Allah supaya bisa kita sampai pada tingkat kesucian jiwa. Asma Allah itu menyatu dalam diri kita dalam makna bahwa kita memiliki sifat-sifat Allah. Allah yang Rahman, yang Rahim. Kita lembut pada orang, kita santun pada orang, tetapi kita juga punya pembelaan yang kuat terhadap agama. Punya ketersinggungan. Kalau misalnya satu keluarga kita direndahkan, istri misalnya kalau suami istrinya direndahkan, itu salah satu yang boleh. Allah juga tersinggung. Salah satu yang membuat Allah tersinggung dan marah adalah ketika jubahnya dipakai. Apa jubah Allah? Jubah Allah itu adalah kesombongan. Kesombongan adalah jubah Allah. Hanya Allah yang punya hak sombong. Karena dia yang maha besar, dia yang maha benar-benar besarnya itu sesungguh-sungguhnya besar. Sementara kita mah cuma merasa besar. Nggak pantas merasa sombong, makanya kita nggak pantas memakai jubah Allah. Nah, itu kurang lebih makna. Menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang panjang. Itu sufisme intinya. Nah, sekarang sufisme itu seringkali hanya terlihat ritual. Misalnya zikirnya panjang. Bapak Ibu barangkali pernah
Lihat di TV atau di YouTube, orang zikir itu yang pertama awalnya ucapannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu tiba-tiba semakin lama semakin enggak lengkap. Allah, 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 Allah. Lama-lama hu. Pernah lihat begitu? Hu itu maksudnya dia. Nah, kalau tarekat seperti yang terjadi itu banyak muncul hayalan-hayalan. Merasa Allah itu datang, ada di hadapan dia, makanya Allahnya satu orang si A dengan Allahnya satu orang si B, tergantung hayalannya kayak apa. Ada Allahnya, saya ketemu sama Allah, Allah ternyata tidak punya rambut. Bisa, tergantung hayalannya. Nah ini hayalan-hayalan yang menyesatkan itu yang begitu itu. Makanya saya tidak merekomendir untuk terlibat dalam dunia itu sebelum menemukan guru yang benar. Dan guru yang benar untuk urusan ini susahnya luar biasa. Mendingan kalau pengen baca atau ingin mengetahui tentang sufisme, baca bukunya, buku Buya Hamka saja. Itu insya Allah selamat. Dan kita jadi paham sufisme itu kayak apa. Baik. Kemudian ikhwan fillah, sekilas nih tentang Ibnu Arabi. Ini dikenal sebagai filsuf dan salah satu sufi terbesar di dunia. Dia punya gelar namanya Syekh Al-Akbar. Ini tuan besar, ini orang mulia gitulah kurang lebih. Kitab terbesarnya adalah Futuhat Al-Makkiyah. Yang kita bahas khusus masalah sholatnya saja. Futuhat Al-Makkiyah membahas seluruhnya. Nah, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, tentang revolusi sholat dari kitab Futuhat Al-Makkiyah ini, sebenarnya ini kitab fikih. Sepertinya diniatkan seperti kitab fikih. Cuman karena yang ngarang, yang nulis ini filsuf, jadi kalau Bapak baca, nggak kayak kitab fikih. Beda. Bapak akan bisa terjebak, kita bisa terjebak. Ini kitab fikih atau padahal kitab fikih maksudnya. Nah, cara berpikir filsuf itu memang sebagian orang menyebutnya rumit. Nih misalnya nih, orang bijak akan melihat kebenaran berpendar pada segala sesuatu. Kebenaran itu ada di segala sesuatu. Bahkan pada segala sesuatu itu akan melihat hakikat dari segala sesuatu tersebut. Nah, bingung kan? Nah, kayak gitu tuh. Pikiran filsuf tuh kadang-kadang yang saya sebut dengan metafor, salah satunya ini. Jadi nggak usah terlalu dipikirin lah kalau urusan ini. Saya yang sederhana-sederhana saja kita bahas. Nah, Ibnu Arabi punya pandangan tentang sholat. Betapa banyak menurut dia pelaku sholat tak mendapat apa-apa dari sholatnya selain menyaksikan mihrab, kelelahan dan keletihan. Jungkir balik, baca, cuman ngeliat tempat sholat. Selesai itu sudah. Dan ini rasanya benar. Sebagaimana buku yang saya tulis juga, Menikmati Keajaiban Sholat. Banyak orang sholat tetapi tidak menghadap Allah. Banyak orang sholat tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Tidak merasa apa-apa. Tidak merasa dekat dengan Allah. Tidak merasa lebih bersemangat dalam beragama. Sholat hanya digunakan sebagai alat untuk menggugurkan kewajiban. Kurang lebih begitu. Sebahagian orang. Mudah-mudahan kita insya Allah meningkat setelah membahas beberapa kali tentang sholat. Pemahaman kita mudah-mudahan meningkat tentang sholat. Orang menganggap bahwa khusyuk dalam sholat itu sunnah. Kalau bisa alhamdulillah, bahkan ada yang bilang mubah. Kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Salah. Khusyuk itu wajib. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Yang demikian itu susah, lakabirah. Itu sesuatu yang besar, sesuatu yang susah. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk. Nah, padahal di dunia ini kita membutuhkan pertolongan.
Kalau sabar dan sholat bisa jadi pertolongan untuk hidup kita, maka sabar dan sholat harus kita raih. Hanya saja kata Allah, sholat yang khusyuk lah yang hanya bisa membuat sabar dan sholat itu jadi penolong. Siapa orang yang khusyuk itu? Ayat berikutnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang yang merasa sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah. Nah, ini yang tidak atau sering tidak terjadi dalam sholat kita. Dan kata Allah juga, orang yang khusyuk itu adalah orang yang dia tahu bahwa nanti dia akan kembali ke Allah. Ada juga yang sekedar mendapat manfaat munajat meski ia telah melaksanakan sholat fardu dan berjamaah. Jadi dapat manfaat doanya saja, bisa berdoa di situ karena ada beberapa tempat waktu di dalam sholat itu yang makbul, misalnya dalam sujud. Alhamdulillah ada manfaatnya, tetapi yang paling Ibnu Arabi ini sesalkan adalah sholat itu seharusnya bisa membuat manusia menjadi manusia. Artinya tanpa sholat manusia berpotensi tidak jadi manusia. Nilai-nilai kemanusiaannya hilang. Ya korupsi, ya bohong, ya zina. Nah, itu adalah nilai-nilai di luar kemanusiaan, itu haiwan dan syaitan. Nah, dalam kehidupan manusia itu berpotensi menjadi syaitan, menjadi hewan. Salat adalah salah satu hal utama yang bisa membuat fitrah manusia itu terjaga. Nah, itu Ibnu Arabi punya keyakinan dan pengajaran kepada kita. Dan Ibnu Arabi juga menyebut bahwa salat itu rahmat Allah atas manusia. Manusia itu harusnya bersyukur banget bisa dapat kewajiban sholat. Sampai-sampai Rasulullah menganggap, beliau mengatakan keindahan dunia itu ada di pertama wanita, kedua parfum, ketiga sholat. Ada juga riwayat yang menyebutkan dua saja, wanita dan sholat. Artinya setiap laki-laki kan pasti suka perempuan, kecuali yang nggak normal. Wanita itu adalah hiburan untuk laki-laki. Ayo ngaku kan? Kalau ngelihat perempuan bening, cantik, terhibur kan? Ada rasa senang. Itu hiburan yang Allah berikan, itu harus diakui. Jangan kemudian ngikutin pemikiran orang liberal bahwa kecenderungan laki-laki terhadap perempuan itu adalah bentuk dari kenistaan manusia. Dia berarti belum ngerti hakikat manusia. Hawa itu diturunkan untuk nemenin Adam. Wanita itu diciptakan untuk menemani laki-laki. Itu harus diakui. Bodoh kalau kita menganggap kecenderungan laki-laki terhadap perempuan itu adalah bentuk dari kemesuman. Kalau memang kita mau konsisten, kecenderungan laki-laki terhadap perempuan disebut mesum, jangan deketin perempuan. Jangan mikirin perempuan. Dan gak ada satu orang laki-laki pun di dunia yang normal yang gak mikirin perempuan. Dan kasihan betul perempuan. Yang terjadi zaman dahulu sebelum Islam itu turun, perempuan itu kalau di agama lain disejajarkan dengan setan. Jadi dekat sama perempuan sama dekat dengan setan. Berhubungan dengan perempuan adalah berhubungan dengan setan, makanya harus banyak-banyak tobat. Nah, betapa hinanya perempuan. Islam tidak menganggap begitu. Nah, sholat membuat cara pandang kita terhadap perempuan, cara pandang kita terhadap kehidupan itu sesuai dengan tempatnya. Adil disebutnya. Pas dengan tempatnya. Lawan dari adil adalah zolim. Nah, orang yang menurut Al-Arabi, menurut Ibnu Arabi, orang yang sholatnya nggak benar, orang yang sholatnya nggak mencapai kecintaan kepada Allah,
ini cenderung menjadi manusia zolim. Jadi kalau ngelihat manusia zolim, ada muslim zolim kurang lebih gitu ya, gampang untuk menyimpulkannya. Kalau dia sholat, pasti sholatnya nggak benar. Gitu kurang lebih. Jadi sholat adalah alat untuk bisa memelihara fitrah. Kita belum bicara tentang teknisnya. Ini baru hal-hal yang bersifat filosofis. Tidak semua sholat itu diterima, ini harus kita ingatkan. Ada orang 60 tahun sholat, tapi nggak ada satu rakaat pun yang diterima. Kita harus takut itu. Ini hubungannya nanti dengan tumakninah kalau ini. Kita pernah bahas dalam saat membahas buku saya itu ya. Kemudian juga pencurian itu adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci, saking dibencinya itu, pencurian hukumannya potong tangan. Kenapa mencuri itu dibenci? Karena bertentangan dengan hakikat diturunkannya manusia. Manusia diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk menyelamatkan. Manusia diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk menyelamatkan bumi, untuk menyelamatkan manusia. Dari apa? Dari pikiran manusia, dari setan. Sementara pencurian adalah merusak nilai kemanusiaan, merugikan manusia. Makanya ini dibenci. Nah, kalau misalnya disebut manusia paling buruk pencuriannya adalah orang yang mencuri dari sholat, ini berarti pencurian dalam sholat jauh lebih dianggap jelek dibanding mencuri di luar sholat. Mencuri di dalam sholat itu rukuknya benar, sujudnya enggak. Sujudnya benar, rukuknya enggak. Ini hubungannya dengan tumakninah. Kemarin kita sempat bahas ya, hati-hati dengan tumakninah. Tumakninah itu, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kita jeda sebentar, jeda dulu ketika ruku. Tumakninah itu di empat tempat. Ruku, i'tidal, sujud, dan di antara dua sujud. Ketika kita ruku, maka pastikan dulu lurusnya. Setelah berhenti, total, berhenti, nggak ada pergerakan lagi, barulah kita mulai membaca. Jeda antara sempurnanya tulang-tulang kita, berhenti dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim atau Subhanakallah wa rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, adalah lamanya kurang lebih kalau kita nyebut Subhanallah lamanya, atau satu tarikan napas. Ruku sempurna dulu, baru membaca Subhanallah. Nah, Ibnu Arabi, nanti ada pembahasannya, menerjemahkan kenapa ruku itu harus tumakninah. Di situ hubungannya dengan membentuk jiwa, menghubungkan kita dengan Allah. Nanti insya Allah ya, kita cepatin dulu ini yang ini. Salat itu ada dua dimensi. Ada dimensi badan, ada dimensi ruhani. Dimensi badan itu gerakannya dan bacaannya. Nah, inilah yang menurut Ibnu Arabi, kalau cuma ngerjain ini doang, maka sia-sia sholatnya. Menurut Ibnu Arabi. Kenapa? Karena tidak akan mampu membuat hubungan dengan Allah. Tidak akan mampu memelihara nilai kemanusiaan, apalagi membentuk cinta kepada Allah. Kata cinta itu hanya simbol-simbol belaka yang gak akan pernah ada. Kalau ada ayat yang mengatakan ala bidzikrillah tatmainul qulub, bohong. Orang Islam bisa bergetar hatinya kalau belum sampai pada tingkat cinta. Dan cinta itu tidak mungkin terjadi kalau belum terhubung dengan Allah. Dan hubungan dengan Allah itu tidak mungkin terjadi kalau sholatnya gak benar. Gitu kurang lebih. Jadi kita gak akan bisa mencapai getaran dalam zikir itu, dalam jiwa kita ketika menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi imam membaca tentang
di ayat pertama, di rakaat pertama, bahwa segala sesuatu ini Allah yang ngatur. Kita berkuasa, kita punya harta, kita hari ini posisinya apa, itu ada takarannya. Harus ingat sama Allah. Di rakaat kedua imam mengingatkan tentang hubungannya dengan maulid. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau mencintai Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Gitu. Nah, itu ketika kita mendengar itu tuh seharusnya ada getaran. Nah, kalau nggak sampai ada getaran, berarti ada hubungan yang terputus antara kita dengan Allah. Kurang lebih begitu makna yang dimaksud oleh Ibnu Arabi. Kalau sholat itu sampai kepada dimensi ruhani. Kalau sholatnya hanya pada dimensi badani, bacaannya selesai, gerakannya selesai, sudah. Kita merasa sudah selesai. Tetapi orang yang memiliki iman yang tinggi, apalagi sampai pada tingkat ketakwaan, maka begitu sholatnya itu tidak mampu menghubungkan dirinya dengan Allah, nggak ada getaran di hatinya, itu merasa, ya Allah, kok nggak ada ini, ada apa ini? Nah, itulah yang akan membuat dia nanti memperbaiki sholatnya, di sholat sunnahnya itu lebih, ini ada apa? Pasti ada sesuatu yang bisa membuat kita tidak terhubung dengan Allah. Apalagi kalau sudah terbiasa terhubung, tiba-tiba nggak terhubung. Biasanya dosa, makanan haram, minimal subhat, ada perkataan yang buruk yang membuat hati kita menjadi kotor. Intinya itu, nah itulah yang disentuh oleh Ibnu Arabi yang membuat sholat itu bisa menghubungkan kita dengan Allah. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, dimensi badani ini hanya melahirkan kebiasaan fisik saja dan akhirnya jiwa kita cair. Ya, iman itu sangat tergantung kepada, jadi nggak terhubung langsung sholat kita melahirkan keimanan atau menguatkan iman. Jiwa kita sangat cair, masih mudah terpengaruh, nafsu masih luar biasa. Tetapi kalau dimensi ruhani, maka akhlak, ihsan, takwa ini menjadi mulia. Kita terjaga fitrah, lalu pada titik yang besar adalah kuwatul. Nah, kita akan coba menerjemahkan apa yang dimaksud Ibnu Arabi dalam sholatnya. Apa yang dimaksud sholat yang bisa membangun cinta itu. Cuman sebelumnya saya sedikit ini ya, agak sedikit menyimpang, tetapi ini masih pendapatnya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini ada beberapa pikiran yang saya nggak sepakat dengan beliau. Tidak merasa lebih pintar, tetapi nggak sepakat saja. Misalnya, nanti saya ngomong begini maksudnya kalau nanti Bapak baca, jangan nggak semua yang ditulis oleh Ibnu Arabi atau pikiran Ibnu Arabi harus kita benarkan, aminkan. Nggak begitu. Misalnya begini, menurut dia kalau orang jatuh cinta itu nggak ada dosa. Perbuatan orang jatuh cinta. Kenapa? Karena orang jatuh cinta itu buta. Orang buta itu akalnya nggak sehat. Syarat dari dosa itu adalah akalnya sehat, berakal. Jadi orang jatuh cinta itu nggak ada dosa. Memang saya mencoba untuk husnuzon bahwa ini bahasa metafor. Tetapi ini dimaknai oleh beberapa orang seperti misalnya cerita tentang orang di India itu ada cerita apa namanya? Laila Majnun. Ya, Laila Majnun. Kalau Majnun itu kan gila ya. Laila Majnun itu kisah tentang orang yang jatuh cinta, saking jatuh cintanya itu sampai nggak masuk akal melakukan apa-apa. Nah, ini konon terinspirasi dari pikirannya Ibnu Arabi, wallahu a'lam bishawab. Setidak-tidaknya ada ulama yang membenarkan perbuatan ini melihat cara berpikir atau merujuk kepada pemikiran Ibnu Arabi. Nah, saya tidak ingin cinta kita kayak begitu. Cinta kepada Allah itu tetap cinta yang akalnya dipakai, logikanya dipakai.
Enggak tiba-tiba kalau kita jatuh cinta, jadi boleh melakukan apa saja. Nah inilah dalam dunia sufi, ada orang yang dianggap telah cinta kepada Allah, itu akhirnya boleh mengungkapkan apa saja, memikirkan atau melakukan pemikiran apa saja yang orang lain bahkan menyebutnya sebagai sesat. Buat dia tidak sesat, karena dia sedang jatuh cinta. Misalnya, cinta kepada Allah adalah berarti mencintai alam semesta. Allah ini bisa dilihat dari ciptaannya. Untuk merasakan adanya Allah, maka lihatlah penciptaannya. Maka alam semesta ini adalah sama dengan melihat alam semesta ini, sama dengan melihat Allah. Nah, di titik itu ungkapan Ibnu Arabi nih. Ibnu Arabi menganggap bahwa ungkapan semacam itu adalah ungkapan orang jatuh cinta. Kalaupun salah nggak apa-apa. Ungkapan kayak begini yang disesatkan oleh salah satunya ulama Ibnu Taimiyah. Mana boleh alam disamakan dengan Allah? Tetapi Ibnu Arabi punya dalih orang jatuh cinta boleh salah. Nggak ada dosanya. Saking cinta. Nah, itu hati-hati juga. Nah, Bapak Ibu nih, berdiri. Ini mudah-mudahan saya bisa singkat. Tapi ini menarik sekali. Dan ini insya Allah harus kita coba lakukan, Pak. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu artinya kita kan memulai sholat. Sholat itu, ini saking dalamnya pikiran Ibnu Arabi, sholat itu hanya boleh dilakukan dalam gerakannya, dalam seluruh kegiatan sholat itu hanya boleh dilakukan kalau ada perintahnya. Kalau enggak ada perintahnya, haram. Nah, takbiratul ihram adalah pintu gerbang mulai diharamkannya segala sesuatu yang tidak diperintahkan. Nah, Ibnu Arabi kemudian memberikan kita inspirasi, mengajarkan kepada kita bahwa setiap kali kita takbiratul ihram, maka setiap kali itu juga di dalam jiwa kita ditanamkan keharaman terhadap apa saja yang enggak diperintahkan oleh Allah. Dan itu harus dibawa ke dalam kehidupan. Mudah-mudahan paham ya Bu ya. Jadi begitu takbiratul ihram, makanya ada kalimat ihram kata Ibnu Arabi. Takbir yang kemudian mengharamkan semua-muanya dalam kehidupan kecuali yang diridhai oleh Allah, gitu kurang lebih. Maka orang yang bertakbiratul ihram adalah orang yang memahami hidup itu hanya boleh taatnya kepada Allah, gitu maksudnya. Enggak boleh taat kepada yang lain. Dan mulai sholat itu juga secara fisik, secara badani, ketika mulai takbir maka enggak boleh lagi melakukan apa saja yang tidak ada, termasuk gerakan-gerakan. Kan kalau sholat kadang-kadang nih ya, sebelum sholat nggak ada yang gatal, Pak. Tapi begitu sholat, Allahu Akbar, godaan mulai datang. Tiba-tiba gatal, di sini gatal, tiba-tiba di sini gatal. Dan kita tergoda untuk, nah ini penjelasan Ibnu Arabi kenapa dalam sholat itu tidak boleh melakukan gerakan-gerakan di luar sholat. Dia menjelaskan secara filosofis. Kenapa? Karena begitu takbiratul ihram dilakukan, maka haramlah semua perbuatan yang tidak diperintahkan. Dan ini harus dibawa dalam kehidupan. Ini dalam sekali pikiran Ibnu Arabi. Termasuk juga Allahu Akbar. Ada yang begini Bu? Itu di sana jauh Bu. Kalau di sini mah nggak ada. 1, 2 mah nggak ada. Itu gerakan-gerakan yang oleh Imam Syafi'i dianggap membatalkan sholat sebenarnya. Kalau Bapak melakukan gerakan lebih dari 3 kali yang itu nggak ada hubungannya dengan sholat, maka Imam Syafi'i menganggap Bapak batal sholatnya. Sholatnya batal. Tetapi kita seringkali menganggap hal biasa itu. Nah itulah barangkali yang membuat ada orang 60 tahun
sholat tapi nggak ada yang diterima satu pun, karena dia melakukan salah satunya adalah pembatal sholat itu. Nah, tumakninah termasuk rukun dalam sholat, nggak bisa diganti oleh sujud sahwi. Tetapi gerakan Ibnu Arabi menganggap gerakan dalam sholat tadi itu bisa diganti dengan sujud sahwi kalau menurut Ibnu Arabi. Tapi Imam Syafi'i tidak melakukan itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, perlu dipelajari lebih lanjut mana rukun dalam sholat. Karena sayang sekali Pak, sholat kita, ini Nabi sampai mengingatkan, ada orang 60 tahun sholat tapi nggak diterima satu pun. Yang salah satu yang paling urgen, yang perlu kita, ini yang sangat kritis adalah satu, tumakninah. Yang kedua, gerakan-gerakan dalam sholat. Hati-hati. Walaupun Imam Hanafi tidak termasuk ulama yang membatalkan kalau ada gerakan-gerakan di luar sholat. Maksud saya, misalnya kita garuk, kalau memang gatel, boleh. Tapi Imam Hanafi juga memberikan syarat. Misalnya ada binatang nempel di sini, lalu kita pukul ini. Itu memang tidak membatalkan. Misalnya nyamuknya banyak, beberapa kali kita tepok, tidak membatalkan. Itu Imam Hanafi masih memberikan dalih bahwa binatang yang nempel di wajah atau di tubuh kita yang ngeganggu itu bisa mengganggu sholat, makanya boleh diusir. Tapi kalau semut nggak ada, nyamuk nggak ada, garuk-garuk aja sepanjang sholat itu, nah itulah yang perlu kita hati-hati. Jangan-jangan, kenapa saya bilang hati-hati dan jangan-jangan? Karena saya dan kita semua pasti nggak tahu diterima apa enggak. Nggak bisa ada ulama yang mengklaim ini diterima, ini enggak. Hanya Allah. Hanya saja berdasarkan petunjuk-petunjuk ini bisa mengarah ke tidak diterima. Wallahu a'lam. Lalu ketika ruku, ini menarik nih Pak. Imam Ar-Rabi menerjemahkan secara filosofis ruku dan i'tidal. Ruku kemudian balik berdiri, menurut Imam Ar-Rabi adalah bentuk dari makna bahwa hidup ini, tempat-tempat dalam hidup itu ada hukumnya. Misalnya, kalau bahasa sederhananya itu, di mana bumi dipijak, di situ apa terusannya? Di mana bumi dipijak, di situ hukum dijunjung. Apa? Oh, langit dijunjung. Ya, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Jadi, sholat mengajarkan kehidupan di setiap tempat itu ada hukumnya. Misalnya juga, Imam Arabi langsung juga menyebut di dalam buku itu, sombong. Pada dasarnya kan nggak boleh. Tetapi ada sombong yang dibolehkan. I'tidal adalah bentuk dari menunjukkan siapa diri. Sombong itu hanya boleh diberikan, diperlihatkan kepada orang sombong. Satu-satunya tempat di mana sombong boleh diperlihatkan adalah kalau di depan kita ada orang sombong. Jadi kita hanya boleh sombong ketika berhadapan dengan orang sombong. Dan selain itu nggak boleh lagi. Nah, itu salah satu makna i'tidal. Itu belum sampai sujud. Menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini semua harus tunduk kepada nilai-nilai ilahiyah. Di mana tempat kita berada, tetap harus ada hukum yang kita ketahui dan kita jalankan, yang itu adalah hukum Allah Azza wa Jalla. Tetapi juga kita perlu membumi, melihat situasi. Gitulah kurang lebih Ibnu Arabi memaknai itu. Sholat itu pelajaran hidup, begitu kata Ibnu Arabi. Begitu kita i'tidal, itu menunjukkan bahwa kita walaupun dalam keadaan
bahwa kita ini harus beribadah kepada Allah, tetapi i'tidal itu dimaknai juga sebagai bahwa hidup ini juga harus melihat kepentingan dunia. Wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kejarlah kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Nah, itulah kurang lebih i'tidal. Kejarlah kehidupan dunia, ruku'nya, tapi jangan lupakan kehidupan. Kejarlah kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Kalau kita kan suka dibalik, Pak ya. Kejarlah kehidupan dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Jadi akhirat sekedar tidak dilupakan. Nah, dalam hidup itu tidak begitu. Ayat ini seringkali dipakai oleh orang untuk menyatakan bahwa di dunia ini hidup harus 50-50, urusan dunia dan akhirat. Nggak ada. Salah, 100% salah. Lah dunia paling lama kita berapa? 80 tahun, 90 tahun. Sementara di akhirat, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Masa iya mau 50-50? Kejarlah kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Sekedar jangan dilupakan. Itulah i'tidal menurut Ibnu Arabi. Kemudian sujud, ikhwati fillah rahimakumullah. Sujud adalah berarti menyerahkan seluruh hidup kita itu harus pada Allah, pada hukum Allah. Nggak boleh kita memakai selain pada hukum Allah. Nih sekarang ini kemarin saya nonton YouTube, ada orang dari pesantren punya pendapat bahwa prostitusi atau pelacuran itu boleh dilokalisir. Dilokalisir artinya dilegalisasi. Kenapa? Dia bilang kalau udah dilokalisir agar tercegah pelacuran-pelacuran yang ilegal. Logikanya di mana? Pertama, nggak boleh kita melegalkan pelacuran. Pelacuran itu perbuatan dosa, zina. Mana boleh dilegalkan. Dengan dilokalisasi itu artinya kita mengakui. Apalagi dapat duit dari situ. Ada pajaknya, ada sebagainya. Pernah terjadi di Keramat Tunggak. Emangnya dengan adanya Keramat Tunggak, lalu kemudian pelacur-pelacur di tempat lain hilang? Enggak juga, tetap saja banyak di mana-mana. Enggak menjamin. Nah, yang saya ingin soroti adalah ini yang ngomong orang pesantren. Dan ngomongnya pakai dalil. Apa hubungannya? Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sujud menurut Ibnu Arabi dan menurut seluruh ulama soleh adalah bentuk dari ketundukan pada Allah bahwa seluruh hidup kita tidak boleh menggunakan hukum kecuali hukum Allah. Nah, banyak orang yang tidak menyadari bahwa ilmu yang dia miliki digunakan untuk menentang Allah. Gitu. Ada orang sholat, ada orang pakai ayat Allah tapi untuk maksiat. Dulu waktu saya masih bujangan, saya pernah diajari membaca surat Yusuf. Untuk apa? Untuk melet perempuan. Saya kebetulan tinggalnya di Bandung Selatan. Kalau Bapak Ibu tahu, Bandung Selatan terkenal salah satunya dengan ilmu pelet. Jaran goyang, misalnya itu. Kalau ada lagunya malah didangdutin jaran goyang. Kami di Bandung Selatan itu umur 5 tahun udah hafal Pak jaran goyang. Diajarin, bahkan dikasih wapak, ayatnya Al-Quran melulu. Nah ini adalah dosanya berlipat-lipat. Kenapa? Menggunakan hukum Allah, menggunakan ayat Allah untuk melawan Allah, maksiat kepada Allah. Nah ini banyak terjadi juga di pesantren-pesantren, Pak. Dan saya salah satunya mendapat ilmu kebal itu dari pesantren. Diajarin, suruh minum susu, sudah dibaca-bacain susunya, itu lalu kalau ini bukan kebal bohongan,
kebalnya beneran. Anjing lari ke kita, lalu kita siprat pakai sapu tangan kita langsung ngejengkang anjingnya itu. Tetapi itu semua pakai jin. Dan tanpa disadari banyak pesantren ngajarin kemaksiatan. Sebahagian ya, tentu saja sebahagian. Enggak semuanya. Mudah-mudahan kata banyak ini maksudnya lebih dari satu. Saya bisa ngomong itu karena pernah ngalamin. Nah, ini bertentangan dengan sujud, dengan makna sujud. Ibnu Arabi mengajarkan kepada kita, sujud itu artinya menyerahkan seluruh hidup kita, masalah kita, masalah di kantor, masalah dengan istri, masalah dengan suami, itu ayo kembalikan kepada Allah. Allah yang akan, itu semua masalah ma'asobaka di dunia ini, apa saja menimpa kamu itu pasti atas izin Allah. Ma'asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang terjadi di dunia ini yang itu kebaikan pasti dari Allah. Ma'asobaka min sayyatin famin nafsika. Apa saja menimpa diri kamu yang itu keburukan pasti dari diri kamu sendiri. Allah hanya memberi kebaikan kepada kita. Itu karenanya serahkan semua masalah kepada Allah dan Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah pasti bukakan pintu-pintu jalan keluar. Min wa yarzuqhu, dan memberikannya dari tempat yang tak terduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita bertawakal pada Allah maka akan dicukupkan. Allah janji itu, makanya dengan sujud itu harus dimaknai serahkan. Makanya di dalam sujud itu Rasulullah sampai memberikan pesan penting. Ma yakunul abdu aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih fa huwa sajidun fa aqfirud du'a. Keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Nah, di sujud dalam sholat itu nggak cuma di sujud terakhir, tapi di semua sujud kita dipersilakan untuk berdoa apa saja, doa-doa masyhur yang diajarkan Rasulullah. Tetapi jangan diniatkan membaca Al-Quran. Nggak boleh dalam sujud membaca Quran. Boleh membaca doa yang ada dalam Quran, tapi niatnya jangan membaca Al-Quran. Misalnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Tetapi jangan dianggap kita sedang membaca Al-Quran. Kalau ingin membaca Al-Ikhlas misalnya, kata kulnya hilangkan supaya tidak terkesan sedang membaca Quran. Misalnya ada doa yang Rasulullah menjamin bahwa kalau dibaca doa ini maka doa-doa yang lain akan dikabulkan. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau baca doa ini maka doa berikutnya yang kita baca Allah jamin akan dikabulkan. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-somad. Enggak ada kulnya. Untuk ini lengkap, ini surat Al-Ikhlas, tapi dihilangkan kulnya supaya hilang kesan membaca Quran.